Yesus komandanku dan aku prajuritnya. Ku suka berdoa dan dengar firman-Nya, jadi berkat dimanapun berada. Kecil-kecil cabai rawit. Hai hai hai. Apa kabar kamu semua nih Sobat Yos? Nah, hari ini ada yang spesial. Buat kamu juga nih, buat anak-anak yang ada di rumah. Hari ini ada yang spesial karena setiap minggu ketiga kita akan kembali bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dari pasukan cilik nih. Nih, ada di dalam acara Aku Prajurit ya. Dan buat kamu semua nih yang memang selalu mendengarkan, nah yang ikutan dari awal, nah ini perlu harus dan kudu ikut lagi. Karena ini sebuah rangkaian yang pastinya bikin kamu belajar banyak. Dan ada yang spesial juga, karena kalau yang saya tahu itu adalah kalian akan dapat sertifikat ya kalau nggak salah. Nah jadi buat kamu nih yang ikutan dari awal, ikut kuisnya, menjawab pertanyaannya dengan benar, itu ada sesuatu yang akan diberikan sama kamu. Nah untuk hari ini ada yang spesial nih. Yang biasanya hadir udah pasti ada Kak Jenny. Halo Kak Jenny. Iya, Sebentar halo, kita cek Kak dulu Isya. suaranya nih. Kak Jenny yang mana nih? Halo Kak. Halo, shalom Kak Isya. Shalom. Shalom adik-adik semua, kakak-kakak dan papa mama yang mendengarkan Dios Radio ya. Selamat bergabung kembali dalam acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus Nah ya. itu dia. Iya. Nah jadi buat kamu semua yuk yang saat ini sedang mendengarkan, siap-siap belajar banyak hari ini. Karena tiap bulan punya temanya masing-masing. Ya betul ya Kak Jenny ya. Betul banget. Nah kita waktu pertama gitu kita belajar tentang berdoa. Udah gitu juga ada yang waktu itu juga sempat yang wah banyak banget, udah banyak materinya ya kalau kalau misalnya kita mau dirangkaikan tuh udah banyak banget Sobat Yos. Jadi buat kamu nih anak-anak di rumah, yuk sama-sama ikutin lagi, jangan ketinggalan. Nah hari ini ada yang spesial karena Kak Jenny nggak sendirian. Yes. Kak Jenny membawa sahabat-sahabat ciliknya. Bener banget Kak Isya. Iya. Ya boleh dikenal nih hari ini kita mau belajar apa sih Kak? Oke, jadi sekali lagi selamat bergabung semua adik-adik, kakak-kakak dan papa mama dalam acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus bersama Dios Radio, Voice of Inspiration dan juga Jaringan Doa Anak Kota Bandung ya. Buat gampangnya mungkin JDA gitu ya, JDA Kota Bandung. Nah seperti tadi Kak Isya katakan, tidak terasa kita sudah ada di edisi keempat loh ya. Nah terima kasih buat adik-adik, kakak-kakak dan papa mama yang setia mengikuti program ini sejak awal ya. Seperti tadi Kak Isya bilang ya, udah banyak gitu ya, tapi jangan khawatir ya. Bagi yang baru dengar sekarang ya, cek saja YouTube Dios Radio ya, YouTube di Dios Radio dan telusuri program Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus ya. Jadi lewat rekaman YouTube ini papa mama bisa banget ya mengajak putra-putrinya buat mengikuti pembelajaran ya atau pelatihan doa untuk anak-anaknya ya. Nanti di sesi selanjutnya ada teman kita juga yang akan mengajak kita mengulang ya. 3 itu belajar apa aja gitu ya. Jadi stay tune ya sampai akhir, karena juga nanti ada banyak surprise-nya, ada gift dan reward juga ya. Nah adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu yang mengikuti pelajaran ini bisa mempraktekkan dan nanti dibagikan ya. Kalau kakak-kakak sekolah minggu bisa dibagikan Kak ya di sekolah minggu masing-masing ya. Oke, adik-adik yang menjawab kuis dengan benar, dengan tepat ya, tersedia reward ya, tersedia gift untuk kalian ya. Oke. Jadi stay tune sampai dengan akhir ya. Dan kalau kalian menonton rekaman YouTube-nya, bagikan ya linknya sama teman-teman di sekolah minggu, teman-teman di gereja ya, lingkungan. Yuk ajak mereka dengar bareng dan sama-sama jadi prajurit cilik Tuhan Yesus ya. Dan kita juga akan kenalan sama
Caca dan Cicil juga, teman-teman dan kakak-kakak dari jaringan doa Kota Bandung, supaya kita semua makin intim sama Tuhan Yesus. Oke ya, kita bisa kenalan sama Caca dan Cicil, juga teman-teman yang lain. Cicil, udah lama banget nih gak ketemu, kangen banget sama Cicil. Iya, kemana aja sih Cicil? Wah, kemarin Paskah melayani? Keren sekali, melayani sebagai apa Cicil? Apa ya? Mau tahu atau mau Mau banget dong Cicil, pasti teman-teman di rumah penasaran Cicil bisa melayani apa sih? lihat tuh penampilan aku? Oh, Baru ada kacamatanya sekarang. supaya lihat ini. Biar lebih jelas ya. Aduh, bisa aja Cicil ya. Cil, ngomong-ngomong, kemarin itu melayani sebagai apa sih di Paskah itu? Aku melayani doa Doa. supaya semakin intim sama Tuhan. Oh, gitu. Jadi Cicil melayani udah sebagai apa? WL juga sebagai pendoa gitu ya. Betul, Kak. Oh, keren banget. Nah, kalau si Caca jadi apa nih? Caca kemana ya? Belum kelihatan juga nih. Caca juga mulai melayani loh. Caca? Iya, Kak. Beneran, Cil? Yang tadinya Heeh. nggak suka doa, Heeh. sekarang dia teh mau melayani Wow. di hari kebangkitan doa nasional. Wow. Iya, Kak. Gak Kakak tahu salah ya, kan? Cil. Iya, bener ya. Caca yang tadinya kan, inget gak waktu pertama dia bilang apa sih doa-doa gitu ya. Terus tiba-tiba dia mau belajar. Sekarang udah belajar melayani sebagai pendoa anak. Betul, Kak. Kan Keren banget. kecil-kecil cabai rawit. Iya, kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun kecil, kita suka berdoa. Ya, wah, keren ya. Adik-adik, tadi Cicil bilang ya, temennya Caca ya, hari ini kenapa nggak datang karena lagi latihan ya, persiapan buat acara ya kebangkitan doa nasional tanggal 20 Mei ini ya. Nah, dimanapun adik-adik mengikuti siaran ini, acara doa nasional ini diadakan di seluruh Indonesia ya. Nah, kalau misalnya kalian belum dengar ya, coba ketik saja ya, kalian bisa googling ya, pasti akan mendapatkan informasinya ya. Wah, Cil, Kak Jenny seneng banget loh, terharu banget ya. Cicil sama Caca masih kecil ini tapi udah bisa melayani Tuhan, luar biasa. Makasih ya Kak Jenny, udah diajarin di SOP tentang doa. Iya ya, kita sama-sama belajar di School of Prayer. Tapi kakak juga mau makasih loh sama Cicil ya, karena Cicil udah jadi contoh yang baik ya. Cicil mengajak Caca yang tadinya nggak suka doa, sekarang getol banget, bahkan bisa melayani kayak Cicil. Makasih banyak ya, Cil. Sama-sama Kak, kita kan harus tetap intim sama Tuhan. Iya, sampai copot kacamatanya. Aduh, dipakai Kak. Aku malu loh. Aduh, Nggak apa-apa ya, Cil. aku mau turun dulu deh Turun Kak. Mau perbaiki. Iya ya, dibenerin dulu ya, Cil. Aduh, Cicil teman kita semangat banget ya, kasih tepuk tangan dong adik-adik di rumah ya. Cicil semangat banget ya, sampai kacamatanya masih baru deh ya. Makanya, tapi adik-adik lihat ya, Cicil itu semangat banget ya. Dia mau melayani ya, sebagai pendoa anak. Dia ngajakin temennya si Caca
ya. Wow, tadinya Caca nggak suka berdoa jadi suka berdoa, bahkan mulai melayani. Keren ya. Siapa di sini adik-adik yang mendengarkan siaran ini ya, program ini, dan ternyata Kak, aku juga udah belajar. Nah, jangan cuma belajar sampai di diri sendiri. Ajakin yuk teman-teman ya, teman-teman sekolah, teman-teman gereja, teman-teman di lingkungan manapun, ajakin. Tetangga kiri kanan ajakin ya. Wow ya, Cicil ini luar biasa ya, dan kakak percaya Cicil mau melakukan itu karena sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Kak Isya, yuk kita ajakin adik-adik, kita nyanyi dulu ya. Tuhan Yesus baik karena Tuhan kita sangat baik. Haleluya. Nah, adik-adik keren banget ya cerita tentang Cicil dan Caca tadi. Siapa di antara kalian yang mau dipakai melayani Tuhan sejak kecil? Nah, boleh ya kirimkan WhatsApp kalian. Kalian kirim WhatsApp ya ke nomor, cepet catat ya, 081 21 48 98 849. Kakak ulangi ya, 081 21 48 98 849. Lalu ketikkan aku mau ya. Jadi kirim WA-nya, ketikannya WA-nya isinya aku mau ya. Terus tulis nama kalian, misalnya siapa nih? Namanya Keisha gitu ya. Kelas berapa? Kelas 5 ya. Kota tempat tinggalnya di mana? Misalnya Bandung ya. Aku mau, terus kemudian Keisha kelas 5 Bandung gitu ya. Nah, kalau kalian mendengarkan sampai programnya selesai dan kemudian menjawab kuis yang diberikan, nah siapa tahu kalian akan menang ya hadiah dari JDA Bandung. Siap ya? Oke, sekali lagi catat 081 21 48 98 849. Oke ya. Nah, adik-adik tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Cicil. Ya, saking semangatnya Cicil kacamatanya sampai copot ya. Gak apa-apa ya, semangat berarti. Nah, sekarang di studio Radio Dios sudah ada juga teman kalian dari kota Bandung bagian selatan ya. Bernama? Billy, Kak. Oke, coba dideketin Mel. Billy, Kak. Oke, Billy ya. Senang sekali teman kita Billy boleh sengaja datang jauh-jauh dari Bandung Selatan gitu ya. Oke, Bill boleh dikenalin Billy kelas berapa? Kamu tinggal di Bandungnya Bandung Selatan gitu ya, tapi daerah mana? Kopo, Soreang atau mana gitu. Boleh, Bill? Perkenalkan, nama saya Billy, umur 11 tahun dari kota Bandung Selatan yang di Kopo, Kak. Kalau daerah Kopo ya, Kopo itu gede banget ya gitu ya. Pokoknya daerah Bandung Selatan. Kelas berapa, Bill? Kelas 6. Kelas 6, luar biasa. Bill, ya senang banget Billy hadir di studio Dios ya. Makasih ya Bill ya. Nah, Billy sudah kenalan. Terus udah gitu kan Kak Jenny juga lihat nih, Billy ini kan ikut ya School of Prayer ya. Kak. Nah, adik-adik, Billy juga ikutnya bukan dari siaran pertama bulan Februari ya, karena waktu itu Billy sedang mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain. Tapi waktu Billy tahunya ada di YouTube, Billy langsung ikut gitu ya Bill ya. Iya, Kak. Wah, dari YouTube yang ke-1 nih Kak Isya, Kak Maria ya, yang kedua, yang ketiga dengerin bener-bener sama Billy, dikerjain semua tugasnya ya, jawab kuisnya, bikin tugasnya, keren banget ya. Bill, kita bantuin teman-teman ya, yang mungkin baru pertama dengar hari ini, atau juga yang mungkin udah lupa-lupa inget kemarin belajar apa ya. Jadi adik-adik semua, kita ini belajar yang pertama tentang doa. Ya. Doa itu apa Bill? Ngobrol dengan Tuhan. Kemudian kita mencurahkan isi hati sama Tuhan. Ya, curhat sama Tuhan. Kita juga belajar dengar suara Tuhan. Ya. Jadi lewat doa ini kita terhubung sama Tuhan ya. Karena Tuhan sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Makanya kita perlu terhubung lewat doa ya. Nah, kemudian juga doa kita ada 5 jenis doa ya Bill yang kita pelajari ya. Yang pertama itu doa pengagungan, yang kedua doa apa Bill?
ucapan Dan syukur. doa ucapan syukur. Yang ketiga doa Pengagungan. pengakuan. Pengakuan. Ya, pengakuan kalau kita salah ya, kita harus ngakui minta ampun ya. Kemudian kita doa permohonan buat diri sendiri sendiri. ya. Kalau buat orang lain disebutnya doa apa, Bil? Doa syafaat. Doa syafaat ya. Wah, keren ya. Billy lakukan itu semua ya, Bil Ya, ya. Kak. Nah, sesudah belajar 5 jenis doa, kita juga belajar tentang doa Puasa. puasa. Wah, Billy suaranya kencang banget karena Billy pasti sudah melakukan ya. Bill, kita doa puasa itu karena pengen lebih terhubung sama Tuhan Yesus. Makanya kita pantang melakukan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan ya. Ya. Nah, Billy pasti punya pengalaman nih doa puasa. Punya, Kak. Punya ya, oke. Boleh ceritain sedikit, Bill, kemarin doa puasanya puasa apa? Puasa nggak makan, nggak main game atau apa? Billy puasa itu puasa nggak makan, Kak. Puasa nggak makan. Oke. Sorry ya, Bill ya. Kalau kelihatan lihat Billy kan tinggi besar, kelihatannya Billy orang yang seneng makan ya. Iya, Kak. Benar. Jadi kalau puasa nggak makan itu aduh gimana banget ya, Bill ya. Iya, Kak. Tapi luar biasa loh ya. Ya. Nah, Billy puasa nggak makannya gimana? Boleh ceritain nggak? Nggak makan malam, pagi atau apa? Ya waktu itu kalau nggak salah tanggal 15 Maret Heeh. Billy itu dari malam minggu kan, Kak. Habis makan malam Billy udah nggak makan lagi, Kak. Minggu malam nih berarti. Ya, Minggu malam. Oke, Minggu malam jadi makan malam terakhir gitu ya. Ya. Habis makan malam nggak makan lagi, biasanya ada ngemil-ngemil apa ya, Bill ya. Oke, nggak makan nih. Masih minum nggak? Minum dikit. Minum dikit. Berarti istilahnya nggak makan, stop makannya, minumnya dikit, terus besok paginya? Besok paginya sampai tanggal 17 kan hari Senin sampai jam 11, Kak. 11.15 siang. Wow, jadi hari Minggu malam Billy berhenti nggak makan, minum sedikit. Besoknya kan Senin tuh. Ya. Senin paginya nggak sarapan. Nggak sarapan, nggak minum, Kak. Nggak sarapan, nggak minum. Aduh, itu hausnya. Sekolah nggak, Bill, waktu itu? Sekolah, Kak. Sekolah. Ada jam istirahat nggak? Ada. Jam istirahat kan teman-teman jajan tuh. Billy gimana? Diem aja, Kak. Oh, diam aja, waduh. Ngeliatin teman-teman jajan minum, Billy diem ya karena Ya. lagi puasa nih, ya. Sambil ngerjain tugas-tugas yang lain, Kak. Waduh, sambil ngerjain tugas dan tentunya sambil berdoa ya, Bill. Iya, Kak. Bener nggak ya? Oke. Sampai baru makan lagi jam 15. 15. Wow, Bill, itu gimana rasanya tuh? Boleh cerita nggak gimana rasanya? Rasanya tuh lapar sama haus, Kak. Lapar sama haus. Soalnya waktu itu Billy tuh lagi batuk, Kak. Waduh, lagi batuk juga. Aduh. Terus lapar, haus, lagi batuk, tapi batuknya tambah parah atau gimana? Enggak, Kak. Setelah puasa kan makan, minum, habis itu ternyata sama Tuhan Billy diberi kesembuhan, Kak. Wah, malah jadi sembuh. Iya, Kak. Wow, luar biasa dong. Adik-adik, ini kalian dengerin langsung dari Billy ya. Billy lagi batuk, tapi dia memilih mau doa puasa. Ya, gimana rasanya ya mau batuk, lehernya, tenggorokannya gatal, pengen minum, tapi karena puasa, komitmen, gak minum, gak makan, lapar juga. Di sekolah juga banyak tugas ya, Bill ya. Iya, Kak. Tapi banyak ternyata tugas kamu bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan dan baik. bahkan juga istilahnya disembuhkan dari batuk. Wow ya, kuasa doa puasa luar biasa loh adik-adik. Bill, ada lagi nggak apa yang mendorong Billy sampai mau doa puasa kayak gitu? Billy tuh doa puasa sebenarnya buat papa, Kak. Buat papa, kenapa? Buat pekerjaan papa Oh. supaya dipindah posisinya. Terus sama Oh. Tuhan dijawab doa Billy Wow. dengan dipindah posisinya. Wow, papa mama di rumah kalau punya anak-anak kayak Billy ini pasti senang banget ya. Billy ini sayang banget sama papanya, doa puasa buat papanya supaya dipindah posisi dalam pekerjaan jadi Iya, lebih Kak. baik gitu ya. Iya, Kak. Terus ternyata dijawab. Oke. Billy doanya itu kan doa puasanya dari Minggu malam sampai ke Sabtu siang. Billy Senin. sampai Senin siang ya. Sampai Senin siang. Nah, Billy kapan taunya bahwa doa Billy tentang papa itu dijawab? Waktu pulang sekolah jam 1.25 kan dijemput mama. Terus kata mama, papa itu dipindah posisinya, Kak. Wow, dahsyat, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nggak tunggu lama ya. Billy saat itu doa puasa, Billy sembuh dari batuk. Doa buat papa langsung dijawab hari itu ya. Keren ya. Tuhan Yesus baik adik-adik ya. Nah, Billy ini jadi contoh ya anak-anak prajurit ciliknya Tuhan Yesus ya.
walaupun masih kecil suka berdoa, mau doa puasa ya. Bahkan sampai papa mamanya ya, keluarganya mengalami berkat ya dari doa Billy ya. Kak Jenny percaya nih kalau anak-anak, adik-adik yang mendengarkan siaran ini ya, praktek ya apa yang diajarkan lewat School of Prayer, lewat Radio Dios ini, kakak percaya pasti kalian akan mengalami perubahan hidup. Pasti kalian akan mengalami sukacita karena doa-doa yang didengar dan jawab Tuhan. Wow, luar biasa. Bill, makasih banyak loh ya buat kesaksiannya ya. Nah, yuk kita ajak teman-teman untuk siap-siap belajar di sesi ini ya. Billy boleh ajak teman-teman ya. Ajak teman-teman untuk siap-siap ya. Kita akan mengikuti materi sesi ini. Silakan Bill. Yuk teman-teman, kita belajar bareng. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Ikuti sampai selesai ya, supaya teman-teman bisa jawab kuisnya dan dapat gift-nya. Yuk. Oke ya. Nah adik-adik, Kak Jenny kasih kesempatan ya, kalian yang mungkin belum ambil Alkitab, ambil Alkitabnya ya, ambil buku catatan dan alat tulisnya. Sesudah mendengarkan beberapa pujian ini kita akan mulai. Siap? Ready? Oke, adik-adik kembali bersama aku prajurit cilik Tuhan Yesus. Bersama Kak Jenny, juga ada Kak Flora. Pastinya masih ingat yang Kak Flora dan juga teman kita Billy ya. Nah, hari ini di sesi yang keempat ya, pelajaran yang keempat kita akan belajar. Yuk adik-adik sama-sama ya, lipatkan tangannya, bilang intim dengan Tuhan. Sama-sama bilang intim dengan Tuhan ya. Jari-jari kita semuanya ada 10 ya jari tangan ya. Kalau begini kan nggak saling ketemu ya. Tapi kalau intim itu aduh saling berpegangan satu dengan yang lainnya, rapet banget ya. Intim tapi kita dengan Tuhan ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang intim dengan Tuhan ya. Kak Flora, adik-adik banyak yang bingung ya. Intim sama Tuhan teh apa katanya gitu ya. Kan itu memang mungkin bahasa yang gak biasa buat anak-anak ya Kak. Boleh gak kita pakai intim itu deket banget sama Tuhan Yesus? Nempel Kak. Nempelnya gimana Kak Flora, kan gak kelihatan Tuhan Yesus. Gimana Kak jadinya Kak? Kalau Kak Flora intim dengan Tuhan Kak ya. Bangun pagi. Kak Jenny biasanya ngapain? Bangun pagi pasti doa langsung Kak, langsung baca firman. Betul, sama ya etos dulu Kak. Baca Alkitab, lalu berdoa. Oke. Bukan minum dulu loh Kak. Bukan minum dulu. Bukan main sama dogi, bukan. Oh, Bukan. iya. Kita tanya sama Billy ya Kak ya. Betul. Bill, kalau Billy gimana Bill? Tadi kan Kak Flora sama Kak Jenny bilang pagi-pagi tuh kayaknya udah spontan ya cari Tuhan dulu. Kalau Billy gimana nih? Sama Kak, Sama. saat teduh pagi-pagi nyanyi satu lagu Kak. Oh, nyanyi dulu satu lagu terus udah gitu saat teduh. Iya Kak. Saat teduh teh apa Bill? Takutnya ada teman-teman yang bingung saat teduh teh apa? Saat teduh tuh merenungkan firman Tuhan Kak. Merenungkan firman Tentunya Tuhan. baca dulu Kak. Baca firman Baca, Tuhan. dan Direnungkan. Baca, renungkan dan lakukan betul ya. Kalau nggak salah Billy tuh yang mamanya dulu pernah cerita sama Kak Jenny, Kak Flora. Aduh Kajian katanya Billy tuh yang pagi-pagi udah ambil gitar papanya genjreng aja, katanya genjreng, katanya memuji Tuhan. Benar gitu ya Bill? Bener, Kak. Sampai sekarang masih? Masih, Weh, Kak. luar biasa ya. Jadi gampangnya intim sama Tuhan itu saking deket sama Tuhan Yesus. Hal pertama yang kita ingat waktu bangun pagi langsung Tuhan Yesus gitu ya Kak. Walaupun kita semua nggak bisa melihat Tuhan Yesus secara tubuh jasmani, tapi hatinya terus terhubung ya Kak ya. Terus terhubung. Jadi bangun pagi langsung ingetnya Tuhan Yesus. inget Tuhan Yesus, berdoa mengucap syukur gitu ya Bill ya. Iya Kak. Oke, terus renungkan firman Tuhan. Tadi apa? Memuji Tuhan dulu, senangan hati Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya baca, renungkan dan lakukan. Keren banget ya. Nah, sebenarnya kayak kalau misalnya tadi ya Kak Flora ya punya dogi yang disayang banget di rumah ya. Pulang sekolah, carinya dogi dulu ya. Mau nonton cari dogi, padahal doginya belum tentu ngerti yang ditonton ya Kak. Berarti intim tuh kayak gitu ya. Iya. Apa-apa istilahnya kita ajak atau kita mau deket-deket sama pribadi yang kita sayang Betul itu. sekali, Kak. Oke. Nah,
Jadi harus hati-hati sekarang adik-adik di rumah. Harus nanya, saya teh intimnya sama siapa? Iya juga ya. Jangan intimnya sama game. Bener, sama ini ya Kak. Betul Kak. Itu hati-hati tuh, berarti susah nanti intim sama Tuhan. Jadi harus dilepaskan. Bener juga Jadi ya. harus kasih tahu intimnya. Gimana cara intimnya ya? Betul, Bener. kita sekarang. Nah, adik-adik supaya gampang ya, Kakak pengen ngajak kalian baca dulu Yohanes yuk. Kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita Algadget, baca Kak. apa? Algadget. Oh, Algadget. Iya ya, karena di sini pakai Algadget tapi adik-adik di rumah ada Alkitab bisa ya. Betul. Kita buka Alkitab ya. Nah, kita mau buka dari Yohanes ya. Kitab Yohanes 15 ayat yang kelima ya. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Sekali lagi ya. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kitab Yohanesnya di mana ya Kak Jen? Di Perjanjian Baru ya. Bukan perjanjian lama Kak Jenny. Perjanjian Baru. Oh Kak Flora. iya Habis betul. Matius, Markus, Markus, Lukas, Yohanes. Betul. Ya. Oke, yang udah dapet Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Adik-adik di rumah baca sama-sama. Di studio kakak minta tolong Billy ya Bill. Oke Coba Kak. bacain dari alamatnya. Pelan-pelan aja ya Bill. Yuk 3, 2, 1. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Amin. Amin. Thank you ya Bill. Bill, kalau ada teman yang tanya, akulah pokok anggur, akunya siapa sih Bill? Tuhan Yesus Kak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur ya. Pohon anggur tuh yang batangnya yang gede itu pokok anggur ya. Dan kamu tuh siapa ya Bill? Kita Kak. Kita semua ya, termasuk Aku. Kak Jenny, Kak Iya. Flora, Billy, termasuk adik-adik dan papa mama di rumah. Kita ini ranting. Kita bagian dari Tuhan Yesus. Bill, kalau misalnya rantingnya copot dari pokoknya, kira-kira gimana ya Bill? Mati atau hidup ya Bill? Mati Kak. Mati ya, kering ya. Nggak bisa berbuah Kak Nggak bisa Jenny. berbuah, Betul. bener. Padahal pohon anggur itu dicari orang Betul. Betul, apanya? Kak. Buahnya. Ya, nggak ada yang bilang ke toko ada daun anggur. Nggak ada ranting Nggak ya. anggur gitu ya. Ranting anggur ya. Betul, Semua betul. carinya buah anggur ya. Nah, ranting itu tugasnya menghasilkan buah. Ya. Nah, kalau kita nggak berbuah, gara-gara kita nggak mau nempel, nggak mau intim sama Tuhan Yesus, wah, jangan-jangan ya kita menjadi kering dan akhirnya Betul hidup sekali kita Kak. tidak berguna ya Benar, Kak. Wah, benar. sedih banget. Nanti ada teman kita katanya kalau jadi mau nyanyi tuh hidup ini adalah kesempatan. Sekali, Ya. Kak Jenny. Berarti dia menyadari bahwa hidup ini untuk berbuah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Contoh Bill, kalau menurut Bill itu berbuah itu kayak gimana sih? Kayak contohnya berbuat baik Kak. Berbuat baik ya. Kalau berprestasi di sekolah itu berbuah nggak Bill? Iya Kak. Oke, berbuat baik jadi anak yang baik ya, nurut sama orang tua gitu ya. Terus kemudian berprestasi di sekolah itu berbuah ya. Iya. Kalau misalnya ajakin temen nih dengerin radio Dios nih, aku prajurit cilik, kira-kira itu berbuah nggak Bill? Berbuah dong Kak. Ikut School of Prayer berbuah nggak Bill? Berbuah. Yang kayak tadi Billy lakukan berdoa puasa, Berbuah. ya, berbuah ya. Ih, Kak Jenny kok Billy terus yang diajak? Iya, nanti abis ini nanya ke Oh, Kak Flora. Kak Flora juga Baru mau berbuah nanya. loh. Iya, Kak Flora boleh cerita nih. Coba menurut Kak Flora berbuah itu kayak gimana Kak? Kak Flora itu berbuahnya dulu tuh Kak Flora itu suka marah-marah. Suka marah-marah. Kok nggak kelihatan bekasnya ya? Dari tadi senyum Justru terus. itu karena udah nempel Kak, Udah hilang nempel. bekasnya. Wah. Sedikit-sedikit marah. Oh. Ada yang nggak sesuai marah. Oke, gimana hilangnya sekarang Kak? Itu Kak karena nempel. Nempel itu kan tadi katanya ranting Kak. Heeh. Ranting itu kalau yang nggak berbuah
kikis, dipotong, bener Bil. Nah Kak Flora juga Tuhan bilang, marah-marah itu bukan buah dari Kristus. Dipotong, sakit nggak? Sakit Kak. Tapi karena Kak Flora doa terus, baca Alkitab terus, jadi Alkitabnya dibaca, bukan hanya baca Kak, Ya. dilakukan. Oh, dibaca dan dilakukan. Betul adik-adik Kak. ya. Bukan cuma tahu atau hafal di mulut ya Kak. Itu nggak ada artinya tuh. Harus dilakukan supaya kita berubah. Nggak ada bekas kan? Nggak ada ya Bil ya. Nah, Nggak kelihatan Kak Flora gitu. ini orangnya yang suka marah-marah gitu ya. Dulu Dari suka tadi marah-marah. tersenyum, luar Betul biasa. sekali Kak. Ini hasil intim dengan Tuhan Yes. Yesus ya. Nah, adik-adik di rumah siapa yang hidupnya mau berubah nih? Ya, Billy aja mau, Kak Jenny aja sama Kak Flora Yes. juga masih mau terus diubahkan Betul. Tuhan ya. Coba kalau kita berbuah tapi buahnya asem gitu Kak, Orang-orang pada nggak suka Kak. pasti langsung dilempar ya Kak. Betul. Ya, tapi kalau manis, dipuji-puji ya. Dideketin. Nah, disayang-sayang. Apalagi Tuhan Yesus pasti sayang. Yes, Kak. betul. Nah, ternyata adik-adik Yohanes 15 ayat 5 ya Kak Flora ya, Bill ya, mengatakan kita nggak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Aku pengen jadi baik, terus besoknya baik. Kayak Kak Flora ya, aku pengen gak marah-marah, langsung besok gak marah-marah. Ternyata perlu pertolongan Betul, Tuhan pertolongan Yesus. Tuhan. Ya, tadi yang Kak Flora bilang, baca firman Tuhan. Karena Tuhan kasih tahu petunjuknya, gimana caranya ya. Dan dikasih kemampuan ya Kak. Betul Kak, Tuhan kita kan hebat. Amin ya. Waktu kita baca firman Tuhan, mau melakukan, Tuhan kasih kekuatan ya Bill. Iya Kak. Kasih kekuatan dari Roh Kudus. Makanya kayak Kak Flora. Betul, Ya. jangan kayak Kak Flora ya, kayak Tuhan Yesus. Iya, maksudnya Karena kayak Kak di Flora luar berubah. Tuhan Yesus kita Iya, tidak bisa berbuat bener apa-apa ya Kak ya. Betul, betul ya. Kita lihat Kak Flora mengalami perubahan. Nah, kalau Billy boleh cerita nggak perubahan apa sejak Billy intim sama Tuhan? Perubahan apa Billy yang Billy rasakan? Perubahan dulu itu Billy kalau doa itu suka buka-buka mata Kak. Oh, Yang biasa. ngintip Coba nih, ya. adik-adik siapa nih yang Luar suka kayak Billy? biasa Ini nih Billy ya. jujur nih ya. Padahal banyak ya Kak Flora. Jujur itu perlu loh Kak. Bener. Tapi nggak semua orang mau jujur Kak. Ini karena sudah nempel ya Kak, ya. Betul. Jadi berubah ya. Jadi nggak perlu malu ya. Dulu Billy doa suka buka-buka mata terus. Iya Kak. Terus setelah intim dengan Tuhan, Billy sekarang lebih sungguh-sungguh Kak berdoanya. Wah, luar biasa Luar Billy biasa, ini ya. Bill, lebih sungguh-sungguh, kalau nggak salah Kak Jenny dengar Billy itu sudah pernah mewakili teman-teman berdoa di acara-acara doa dengan orang-orang dewasa, dengan hamba-hamba Tuhan. Betul nggak gitu Bill? Betul Kak. Betul ya. Wow, itu karena Billy nempel terus sama, terhubung dan nempel terus sama Tuhan Yesus, intim, makanya kemudian Tuhan bawa Billy untuk Pakai. menjadi Betul. prajurit cilik Tuhan Betul, Yesus ya betul. Kak Flora. Wow, luar biasa ya. Nah, kita mau ajak teman-teman kita baca lagi satu ayat ya. Adik-adik masih kita baca satu ayat ya. Oke, ya. Ayat yang berikutnya dari Matius ya. Matius pasal yang ke-22 ya. Matius di perjanjian baru lagi ya. Kita pertama ya. Betul, Kak. Matius 22 ayat yang ke-37 ya. Kita mau baca 3 ayat, 4 ayat ya. 37, 38, 39, 40 ya. Ayat 37-nya kita baca sama-sama ya, Kak Flora Betul, dan Kak. Billy ya. Baik. Nanti 38 Billy, 39 Kak Jenny, 40 Kak Flora ya. Oke. Adik-adik sudah siap? Yuk. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 ya. Kita baca ayat 37 sama-sama ya. Yuk 3 2 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Ayat 38 Bill. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Ya, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kah? Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, adik-adik, ternyata ya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, ya, serta mengasihi apa tadi katanya? Sesama manusia, ya. Ternyata seluruh hukum, ya, hukum Taurat, hukum apa yang ada di kitab nabi-nabi tercakupnya di kedua hukum ini. Ya, jadi kalau adik-adik, papa, mama, kakak-kakak, aduh mungkin ya nggak hafal ya semua ya isi kitab Taurat ya. Kita waktu mau melakukan kedua hukum ini saja, kita sudah mencakup semuanya. Betul, ya Kak, ya. Kak. Sudah Dari mencakup. Kejadian sampai Wahyu Ha-ha. bicara tentang KASIH. Betul ya, Bil ya? Amin, kasih ya. Nah, Kak Flora, ini kan bagus banget ya, karena Tuhan Yesus yang bilang seluruh isi hukum Taurat dan para nabi tergantung di sini. Tapi mungkin gini Kak, ada yang apa sih bedanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, terus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan akal budi. Nah, mungkin Kak Flora bisa bagiin sedikit Kak buat adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita mau mengasihi Tuhan, nggak bisa setengah-setengah. Harus totalitas. Harus 100%. Dengan segenap 100%. hati berarti dengan sungguh-sungguh Kak. Nggak bisa misalnya kalau kita berdoa, tadi kan Billy bilang kan ya, dia suka ngintip-ngintip. Nah itu udah nggak segenap hati Kak. Oke. Terus kalau kita ikut ibadah sekolah minggu, terus di pikirannya tercabang. Ingat abis ini mau main Oh, sama betul. siapa? Mau makan Oh, apa oh, gitu oh. kan. Nah itu udah nggak Enggak segenap segenap pikiran. hati. Nah, Oke. Tidak dengan segenap akal budi. Jadi kalau kita mau Mm-mm. mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi dengan seluruh hidup kita. Gitu. Jadi misalnya nih ya, baca Alkitab juga jangan cuman selesai. Enggak. pengen cepet-cepet selesai tuh Kak Betul. biasanya kan. Iya. Abis itu main game. Main game, main sepak bola gitu ya. Nah, tetapi kita harus mau duduk manis, direnungkan. Setelah itu tanya Tuhan, saya pengen melakukan apa nih hari ini, gitu kan. Oke, ya. Betul ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi itu benar-benar seluruh hati gitu ya Kak ya. Betul. Dengan segenap tenaga Kekuatan gitu ya, kita. kekuatan kita ya. Oke. Nah, kalau Billy gimana menurut Billy? Ayat ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi tuh kayak gimana sih yang Billy tangkap? Kalau mengasihi dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi itu, mengasihi Tuhan itu semuanya lah Kak, sepenuh hati, sepenuh hati, tulus. tulus Keren ya. ya kata-katanya ya. So sweet pisan So Billy ya. pisan ya. Betul, Karena Kak, sudah tulus. ngalamin Iya, pasti. betul. Karena Billy pasti udah ngalamin ya, Bill. Ternyata waktu Billy mau intim sama Tuhan, kasih Tuhan Yesus teh luar biasa. Bener ya. Jadi Tulus makanya itu bener Kak. Mm-mm. Karena kalau kita nggak tulus, kadang-kadang kan ada yang datang doa itu hanya pengen dapat sesuatu dari Tuhan. Oke. Itu nggak tulus lagi Kak. Mm-mm. Tapi benar-benar kita waktu datang sama Tuhan, Mm-mm. memang kita pengen mengasihi Tuhan. pengen mengasihi Tuhan. Betul. Seperti adik-adik juga ikut School of Prayer ya lewat Radio Dios, memang disediakan kuis ya. Betul. Ada gift gift dan Reward. reward untuk kuis. Tapi adik-adik pastinya bukan karena mau Yes. dapat rewardnya Betul. ya. Ih, Nomor Kak Jenny satunya pinter. karena pengen menyenangkan Tuhan Ya, Kak Flora. betul. Dan Kalau pengen terhubung Ya, ya, jangan pengen lupa. intim sama Tuhan, Betul. pengen hidupnya berbuah-buah ya. Yes. Reward sama kuisme itu bonus ya Kak, Benar ya. sekali Kak. Siap, oke. Nah, adik-adik, berarti dari kedua ayat yang kita pelajari hari ini, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan kita tinggal ya di dalam Tuhan, intim. Tadi Kak Flora dan Billy bilang kita ingat Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, kita merenungkan, kita melakukan. Maka hidupnya akan berbuah-buah. Ya, tadi Billy merasakan, Kak Flora merasakan, diubahkan, Kak Jenny juga, dan banyak teman-teman, karena kita mau terus intim di dalam Tuhan. Nah, Kak Flora dan Billy, intim ini berarti nggak bisa cuman sekali atau sehari ya? Wah, itu sepanjang hidup kita Kak. Sepanjang hidup. Karena kan firman Tuhan tadi bilang Yohanes 15, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuah
apa-apa. Oke, berarti bukan gini, masih kecil masih banyak waktu belajar, nanti udah tambah sibuk, nanti aja gitu kan, dulu kecil udah, bukan gitu ya Kak? Justru dari mulai kecil sampai kita dewasa, karena kita butuh Tuhan Yesus Kak, bukan hanya sekarang, tapi sampai ya. seterusnya. Oke, ya. Berarti Billy udah berapa lama nih Bill, kalau boleh tahu? Billy mulai belajar kenal Tuhan Yesus, belajar intim. Dari kelas berapa Bill kira-kira? Dari kelas 1 Kak. Kelas 1. Sekarang Billy kelas berapa? Kelas 6. Wah, ya berarti udah 5-6 tahun nih Billy dari kecil belajar ya untuk mau taat, untuk mau intim sama Tuhan Yesus, dan memang Billy merasakan buahnya. Bahkan papa mama juga merasakan. Berapa banyak adik-adik yang mau merasakan? Yuk, kita mau mulai praktek ya, intim dengan Tuhan Yesus ya. Berdoa kepada Tuhan setiap waktu, membaca, merenungkan firman Tuhan ya. Dan ketika ada kesempatan untuk mengasihi Tuhan ya, segenap hati, jiwa dan akal budi, yuk kita lakukan. Ibadah sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh. Amin, adik-adik ya. Oke ya. Kita akan masuk ke dalam kuis sesudah ini ya. Jadi adik-adik nanti pasti akan ada ditanya, arti intim dengan Tuhan itu apa? Ya, arti intim dengan Tuhan itu apa? Berarti kita tuh tadi Kalvora bilang nempel, melekat ya, terus di dalam Tuhan ya. Dengan cara apa? Ya, ada 3 cara ya, kalian bisa ingat-ingat ini ya. Kakak sebutkan 3 saja. 3 cara itu berdoa ya, kemudian kita tadi kayak Billy ya, pagi-pagi memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan ya, dan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan ya. 3 hal itu ya, berdoa ya, kita mau memuji, menyembah Tuhan ya, kita mau membaca firman Tuhan ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan Kak ya, ada yang namanya intim tapi dengan kasih mula-mula. Ya, tadi kita belajar di Matius tadi ya Kak ya. Betul. Jadi kasih yang mula-mula itu ternyata mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Siap ya? Oke, sekali lagi arti intim dengan Tuhan itu selalu nempel sama Tuhan Yesus ya, selalu dekat sama Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan seperti carang nempel sama pokok anggur ya. Ada lagunya Kak. Kita dengerin ya Kak. Boleh ini ya. sekali. Oke, Kak Isya sudah siap ya Kak? Yuk sama-sama kita dengerin dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke, kembali bersama dengan Kak Jenny ya, dan juga kakak-kakak di Radio Dios dan teman-teman dari jaringan Doa Anak Kota Bandung ya. Nah, adik-adik, tadi kita baru saja menyelesaikan pelajaran yang keempat dari School of Prayer, intim dengan Tuhan ya, intim dengan Tuhan ya. Kita mau ingat-ingat lagi ya, arti intim dengan Tuhan itu apa ya? Berarti selalu melekat, selalu nempel sama Tuhan Yesus, deket banget ya, seperti carang ya yang terus nempel sama pokok anggur, terus terhubung ya. Dengan cara apa? Berdoa ya, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu caranya intim dengan Tuhan Yesus ya. Jadi bukan seminggu sekali ya, nggak tunggu ibadah datang, setiap hari ya. Dan kemudian kita juga belajar ya, intim dengan kasih yang mula-mula itu adalah dengan apa tadi? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi ya, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri ya. Jadi intim dengan kasih mula-mula ya. Nggak ada kita wah rajin berdoa ya tapi suka nyakitin teman-teman, belum itu ya. Berarti itu bukan kasih yang mula-mula ya. Tapi kalau kasih yang mula-mula benar-benar sayang sama Tuhan, dan sebagai hasilnya kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Dan ada 3 cara ya intim dengan Tuhan yang kalian bisa praktekkan. Itu dengan berdoa ya, memuji, menyembah Tuhan, dan kemudian membaca Alkitab ya. Baca, renungkan dan lakukan. Siap? Oke, di studio Radio Dios siang hari ini Kak Jenny nggak sendiri, ada teman-teman kita dari Lembang. Boleh katakan hai. Hai.
Oke ya, kita mau kenalan siapa ya teman-teman kita yang ganteng-ganteng ya. Kalau bulan yang lalu banyak yang cantik-cantik, sekarang yang ganteng-ganteng ya. Boleh kenal dulu. Halo, namaku Mika. Halo, namaku Hejra. Halo, namaku Lemuel. Oke ya, Muel, Hesra, dan Mika. Boleh dijelasin dong kelas berapa? Aku kelas 5. Oke. Kalau Mika? kelas 6. Kelas 6. Aku kelas 6. Kelas 6 ya, kelas 5, kelas 6 nih ya. Nah, Muel, Mika sama Hesra tinggal di mana sih? Di Lembang apa di mana? Kalau aku di Lembang. Lembang. Mika? Di Lembang. Lembang. Hesra? Di Lembang. Oh, sama ya. Ternyata mereka ini semua tinggal di Lembang dan sudah menyelesaikan pelatihan apa ya, Muel? SOP, Apa ya SOP itu, Mika? School of Player. Oh, School of Prayer ya. Jadi yang adik-adik baru dengarkan di Radio Dios ini, mereka sudah menyelesaikan ya. Udah diwisuda belum? Sudah. Wah, udah diwisuda? Sudah. Oke, sudah diwisuda semua ya. Wah, selamat dong ya. Berarti jadi prajurit cilik Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sama-sama nih mengingat ya apa yang sudah dipelajari selama sesi ke-1, kedua, ketiga, dan tadi juga sesi yang keempat ya. Coba nih Kak Jenny mau tanya, Mika, Muel, sama Hesra masih mempraktekkan nggak apa yang dipelajari? Masih mempraktekkan? Masih Masih. Coba contohnya apa, Mika? berdoa. Berdoa masih dilakukan ya. Oke, kalau Muel? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Oke, kalau Hesra? Berdoa dan renungan. Berdoa dan renungan. Baca Alkitab tapi berdoa juga kan, Muel? Iya. Ya. Mika berdoa dan baca Alkitab juga kan? Iya. Iya ya. Nah, mereka juga lagi terus belajar ya untuk semakin hari semakin intim sama Tuhan. Kakak pengen tanya nih ya, Mika sama Muel dan Hesra karena kan sudah belajar mempraktekkan, ngalamin nggak sih ada manfaat gitu ya melakukan semua itu? Ada kesaksian nggak sih yang kalian alami gitu loh? Ada. Yang ada ya. Oke, Mika boleh cerita sama teman-teman kesaksiannya apa coba Mika? Aku kan pernah jatuh di kamar mandi. Kasih lihat sama teman-teman Di ya. kamar mandi. Suaranya kerasin. Aku kan pernah jatuh di kamar mandi. Terus aku jatuh. Terus aku minta pertolongan Tuhan, tapi syukurnya nggak kenapa-napa. Wow, jatuh di kamar mandi ya, kepleset gitu ya Mika ya. Tapi terus Mika minta pertolongan Tuhan gitu ya. Iya. Dan ternyata tidak apa-apa ya. Wow, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan tolong Mika, Tuhan tolong setiap anak-anaknya yang mau berseru kepadanya. Nah kalau Hesra gimana? Ada pengalaman nggak? Ada. Coba cerita sama teman-teman. Waktu itu saya kena penyakit sinusitis. Oh, sinusitis. Sinusitis itu apa tuh? Coba ceritain ke teman-temannya. Kayak ada lendir gitu di hidungnya. Nggak enak ya, lendirnya biasa kan bisa dikeluarin nih kayak ngumpul gitu ya. Jadi nggak enak dong, nggak bisa napas gitu ya Hesra ya. Nah terus apa yang Hesra alami? Berdoa. Oh, Hesra lakukan, Hesra berdoa. Terus gimana? Langsung sembuh. Berapa lama tuh Hesra berdoa? Semingguan. Kurang lebih seminggu dan ternyata dijawab Tuhan Yesus ngalamin kesembuhan. Sekarang udah sembuh ya? Iya. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Hesra percaya ya. Waktu minta tolong sama Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Sakit sinusitis ternyata sembuh. Ya Tuhan Yesus baik ya. Oke. Nah, kalau Muel gimana? Aku waktu lagi main bola di tackle. Terus? Tangan akunya luka. Oh. Tangan yang sebelah mana coba? Yang sebelah kiri. Oh, ini yang masih ada bekasnya. Terus? Ya, aku kesakitan. Aku berdoa setiap malam, minta pertolongan sama Tuhan. Akhirnya waktu 2 minggu ke depan sembuh. Oh, puji Tuhan ya. Waktu itu lukanya besar ya, Muel ya? Iya. Berdarah-darah gitu. Wow, puji Tuhan ya. Ternyata teman-teman kita ini belajar loh intim sama Tuhan Yesus, mengingat Tuhan dalam segala kesempatan ya. Apa-apa ingatnya Tuhan Yesus ya. Itu yang tadi ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi ya. Jadi ketika terjadi sesuatu ingatnya Tuhan
Ingatnya Tuhan Yesus, berdoa ya. Dan ketika kita berdoa mengalami ya, Muel ya, mengalami ya, Mika Hesra ya, ternyata benar ya. Kita itu mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Nah, ya, sekarang waktunya untuk kuis nih. Adik-adik sudah siap ya? Tadi ada 3 hal setidaknya yang kita pelajari. Ya, yang pertama arti intim dengan Tuhan. Yang kedua ya, bagaimana kita intim dengan kasih yang mula-mula ya. Yang ketiga, 3 cara kita bisa intim dengan Tuhan ya. Nah, kalian yang sudah siap ya menjawab kuisnya, catat dulu kuisnya ya. Nanti teman-teman kalian di sini akan membacakan kuisnya. Kalian catat dulu ya, tidak usah dijawab langsung sekarang. Kalian bisa jawab sesudah acara radio ini selesai. Kirimkan ke WhatsApp yang tadi, ke WA yang kakak sebutkan ya. Kalian punya batas waktu sampai tengah malam hari ini ya. Pokoknya sebelum hari ini selesai kalian kirimkan. Jangan lupa ya, tulis namanya ya, kelas berapa, dari kota mana ya. Dan juga kirimkan alamatnya, nanti KJ ini akan kirimkan rewardnya ke kalian ya. Oke, dicatat ya, nomor WA-nya 081 21 48 ya 849 ya. 081 21 48 849 ya. Oke? Oke ya, kakak persilakan kalian siapkan alat tulis dan kertasnya. Nanti teman-teman kalian akan membacakan, ada 3 soal kuis hari ini ya. Setiap soal kuis akan diulang dan kalian dengarkan baik-baik apa yang disebutkan teman kalian ya. Kalian tuliskan dulu soalnya, jawabnya boleh nanti di belakang ya. Oke? Yuk. Oke, sudah siap? Sudah? Oke, yuk boleh disebutkan. Nomor 1, teman-teman, apa arti Intim dalam Tuhan? Sekali lagi, teman-teman, apa arti intim dalam Tuhan? ya, intim dengan Tuhan ya. Intim dengan Tuhan yang tadi kita pelajari apa sih artinya ya. Oke, siap ya. Itu soal yang pertama ya, apa arti intim dengan Tuhan ya. Jelaskan seperti yang tadi sudah kalian dengarkan dari penuturan Kak Jenny dengan Kak Flora ya. Silakan. Oke, yang kedua Hesra. Oke, adik-adik siap ya, catat yang kedua ya. Yuk. Nomor 2, apa arti intim dengan kasih mula-mula? Sekali lagi, apa arti intim dengan kasih mula-mula? Oke ya, apa sih artinya intim dengan kasih yang mula-mula ya. Oke ya, soal nomor 2 tadi, apa arti intim dengan kasih mula-mula ya. Oke ya, sudah 2. Sekarang soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga ya, Muel sudah siap? Yuk. Nomor 3, sebutkan 3 cara intim dengan Tuhan. Sekali lagi, sebutkan 3 cara intim dengan Tuhan. Oke ya, 3 cara intim dengan Tuhan itu gimana ya. Kak Jenny ulang ya. Yang ke-1, apa arti intim dengan Tuhan Yesus? Yang kedua, gimana sih intim dengan kasih yang mula-mula? Yang ketiga, sebutkan 3 cara kita intim dengan Tuhan Yesus. Oke? Jawabannya nanti kalian bisa ketik ya. Kirimkan ke WA nomor 081 21 48 98 849. Tuliskan nama, kelasnya, kotanya dan alamatnya. Nanti kakak kirimkan rewardnya ke alamat kalian ya. Oke ya, kita akan ada pengumuman juga nih Kak Isya ya, juga buat adik-adik semua yang di rumah ya. Jadi
karena teman-teman kalian sudah menyelesaikan ya School of Prayer, pelatihan doa di Lembang ya. Ada 51 anak yang lulus, selamat ya buat adik-adik yang sudah menyelesaikan pelatihan ini. Dan Sabtu depan tanggal 24 Mei tepatnya, untuk pertama kalinya mereka akan berkumpul bersama-sama tadi ya, praktek intim sama Tuhan. Praktek berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, menaikkan doa pengagungan, doa syukur, doa pengakuan, doa permohonan, doa syafaat ya, bersama-sama ya, dari berbagai gereja, dari berbagai tempat akan berkumpul di satu tempat ya, bersama-sama berdoa, dan kita sebutnya sebagai Menara Doa Anak Sekota Lembang ya. Nah, adik-adik yang tinggal di Kota Lembang ya, atau yang kebetulan lagi ada di Kota Lembang saat itu, yuk gabung sama-sama ya, bertempat. Ini tempatnya akan bergiliran ya. Jadi tempatnya akan berpindah-pindah. Untuk yang pertama ini akan mengambil tempat di GBI Lembang ya. Di GBI Lembang, Jalan Raya Lembang nomor 194 ya. Adik-adik bisa hadir di sana, boleh bawa papa mama ya, bisa bawa teman-teman. Kita akan mulai jam 9 pagi. Ya, jam berapa pagi adik-adik? Jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Nah, buat adik-adik yang datang tepat waktu ya, datang tepat waktu, jadi nggak pakai telat ya. Apalagi yang datangnya lebih pagi, dapat ini ya, dapat gift ya. Nah, supaya kebagian gift, karena pasti yang denger banyak dan pengen dapat gift, kalian kirimkan dulu ya, kirimkan dulu nama kalian ya kepada yang namanya Kakak Yesi. Ya, boleh dicatat ya. Kakak Yesi nomornya 08 38 29 89 05 09. Kakak ulang ya. 08 38 29 89 0509. Bilang, Kak, aku daftar Menara Doa Anak Lembang ya. Ya, adik-adik mau dari Bandung, Lembang, Cianjur, yang pas ada di Lembang mau ikut, daftar aja ya. Daftar dulu supaya bisa disiapkan hadiahnya ya. Dan kalian akan terima hadiahnya waktu kalian datangnya on time, sebelum jam 9 ya. Kalau lewat jam 9 ya nggak dapet ya. Makanya datangnya lebih awal aja ya. Karena pasti ada banyak teman-teman kalian yang mau hadir di sana. Pastikan kalian sudah datang sebelum jam 9 supaya dapatkan hadiahnya ya. Sekali lagi, Menara Doa Anak Lembang 24 Mei ya 2025 pukul 9 pagi. Ya, hubungi kepada KYC 0838 2989 0509 ya. Nah, nanti akan kalau misalnya Kak, aku nggak di Lembang ya, kalian berarti kalau di Kota Bandung hari Sabtu tanggal 31 Mei ya, ada lagi Menara Doa Anak Kota Bandung ya. Wah, ini tempatnya di City Square ya, Jalan Abdurrahman Saleh atau Pajajaran. Yang di Bandung bisa datang ya. Nanti seru banget, kita akan berdoa dengan tema Gajah Putih di Negeri Siam. Wah, Negeri Siam itu mana ya? Gajah Putih itu yang kayak apa sih? Dan kenapa tema doa kita itu? Nanti ya kalian akan ketahui saat kalian datang ya. Nah, kalian bisa hubungi ya, kirimkan ke nomor yang tadi, ke nomor 081 ya, kuis tadi ya. Boleh bilang, Kak Jenny, aku mau daftar ya buat yang tanggal 31 Mei. Nanti akan dikirimkan ya link pendaftaran, karena nanti ada sesuatu yang disiapkan buat kalian ya. Jadi kalian silahkan daftar, baik yang di Lembang tanggal 24 maupun yang di Bandung tanggal 31 ya. Oke, Kak Isya, kita sudah selesai nih Kak hari ini ya. Tapi sebelum kita menyelesaikan, kita mau ngajak adik-adik dulu menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya ya Kak. Dan nanti kita akan sama-sama doa penutup ya, kemudian kita akan selesaikan program ini. Makasih Kak Isya. Kecil-kecil cabai rawit, walau kecil tapi suka berdoa ya.
Wow, kita sudah selesai ya di pelajaran yang keempat ini. Terima kasih buat adik-adik yang papa mama dan kakak-kakak yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir ya. Kita akan segera menutup untuk sesi hari ini, tapi kayaknya Cicil ada sesuatu deh ya Cil ya yang mau disampaikan. Cicil mau bilang apa Cil sama teman-teman di rumah ya Cil? Iya Kak Jenny, Cicil mau sampaikan aja supaya teman-teman dari kecil harus intim sama Tuhan. Wow, mantap ya. Intim. Jangan intim sama gadget. Oke, intimnya sama Tuhan Yesus ya Cil, Betul. supaya bisa berbuah ya. Jadi anak yang berprestasi ya, anak yang jadi berkat, puji Tuhan ya. Oke, kita akan sama-sama berdoa dipimpin sama teman kita Billy dan nanti akan ditutup sama Kak Jenny. Adik-adik sama-sama yuk, yang di rumah kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Kita akan berdoa bareng bersama dengan teman kita Billy. Silakan Cicil Billy. juga doa Oh ya. iya, Cicil juga doa mau dong lipat ya. tangan, Lipat Kak tangan Jenny. ya. Ayo lipat tangan yuk Cicil, sama-sama ya kita doa ya. Yuk sama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami sudah belajar banyak ya Tuhan tentang intim dengan Tuhan. Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati yang intim denganmu ya Tuhan, supaya kami selalu lebih intim denganmu ya Tuhan. Juga supaya kami dengan intim sesuai ya Tuhan, hati, pikiran, dan akal budi kita ya kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya semua pelajaran yang hari ini kami dengar ya Tuhan bisa membuat kita lebih baik ya Tuhan, dan bisa menjadi rema buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Oke, adik-adik yuk ikuti Kak Jenny berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk hari ini untuk hari ini. saya sudah mendengar Saya sudah mendengar firman Tuhan, firman Tuhan, supaya saya berbuah. Saya harus tinggal. saya harus tinggal, Saya harus nempel terus. saya harus nempel terus, Intim dengan Tuhan. intim dengan Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Selalu ingat Tuhan Dalam segala hal. dalam segala hal. Berdoa. Membaca. Merenungkan. Dan melakukan firman Tuhan. Berkati saya Tuhan. Untuk menjadi prajurit cilik Tuhan Yesus. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari adik-adik kita angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan kasihi, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan milik Bapa di surga, terimalah segala berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang Tuhan Yesus, berkat penghiburan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima segala berkat ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sampai ketemu bulan Juni yang akan datang ya. Tetap semangat dan intim dengan Tuhan Yesus. God bless you. Bye-bye. Tuhan berkati. Ya, Sobat Yos, kita sudah sama-sama belajar banyak hari ini tentang intim dengan Tuhan bersama para anak-anak dan juga Kak Jenny dan Kak Flora di Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus. Dan buat kamu semua nih Sobat Yos yang saat ini masih terus mendengarkan Yos Radio, kita akan ketemu lagi di bulan depan. Nah, untuk informasinya jangan lupa dicek terus ya Instagram dan juga Facebook kita @YosRadioVOE, karena kita akan selalu mengupdate
kalau ada acara-acara yang akan kita siarkan. Jadi buat kamu semua tetap stay tune di sini ya, dan jangan lupa juga tetap ditunggu jawaban kuisnya hari ini. Nah, tadi udah disebutkan juga jawaban kuisnya apa? Jawabannya harus dikirimkan ke nomor WA berapa. Dan juga untuk acara yang ada di Lembang juga yang mau ikutan tadi sudah dikasih tahu untuk menghubungi Kak Yesi. Mungkin kalau misalnya bisa diulang lagi nih enggak Kak? Nah Kak Jenny. Oke, untuk KYC ya 0838 29 89 05 09. Oke, itu dia ya. Jangan lupa dituliskan juga namanya ya Kak ya, betul. Namanya. Namanya dan dari mana? Ya. Karena nanti namanya banyak yang sama biasanya. Ya, ya. Kalian sudah daftar, ada yang yang udah daftar duluan, Ya. tiba-tiba karena namanya sama dikirain orangnya sama, padahal belum tentu ya Kak ya. Betul. Kalau Jadi- bisa dengan kelasnya Kak, nama, kelas dan tinggalnya di mana gitu ya. Nah, oke, berarti buat kamu semua tuh udah tahu ya. Jadi semuanya langsung kirim aja ke nomornya Kak Yesi kalau yang mau ikutan yang di acara di Lembang. Ya, untuk jawaban kuis hari ini juga ditunggu sampai nanti malam, tepatnya jam 00. Jam 12 malam ya. Jadi langsung kirimkan saja. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua, juga adik-adik yang di rumah. Terima kasih udah selalu setia mendengarkan Dios Radio dan mengikuti acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus untuk edisi hari ini 17 Mei 2025 ya. Dan kita akan ketemu lagi di bulan depan. So, dari kawasan ITC Kosambi, Isya harus pamit juga nih Sobat Dios. Terima kasih buat kamu semua yang udah setia mendengarkan Dios Radio. Dan Isya juga mau ingetin kamu jangan lupa untuk ikut terus doa bagi bangsa setiap pagi jam 5 pagi ya. Disiarkan live streaming langsung di Dios Radio. Tapi kalau kamu mau ikutan lewat YouTube juga bisa, kamu langsung aja cek YouTube AOC Media. Kita akan berdoa bagi bangsa ini. Yuk sama-sama berdiri, kita bawa bangsa ini biar apa yang jadi rencana Tuhan, apa yang ada di dalam kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan, itu yang terjadi untuk bangsa ini. Bahkan kita juga mau bawa setiap orang yang memimpin bangsa ini, mulai dari Presiden Pak Prabowo sampai yang paling bawah RT RW, biar semuanya ada punya rasa takut akan Tuhan. Oke, yuk Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua. Kita akan ketemu lagi di bulan depan di acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus. Sampai ketemu, bye bye and God bless you all.